DPR menganggarkan 48,7 miliar rupiah berasal dari APBN 2022. Ini dilihat dari situs LPSE DPR RI, tender tersebut diberi nama penggantian gorden dan blind DPR RI Kalibata. Tender saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Total ada 49 peserta tender yang sudah terdaftar. Tidak ada penjelasan apakah gorden tersebut akan dipakai di rumah jabatan anggota DPR RI di Kalibata atau bukan. Namun lokasi pekerjaan disebut berada di Jalan DPR Dalam, Tim nomor 12, RT 12 RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain itu, DPR juga menganggarkan 11 miliar untuk pelapisan aspal hot mix area kompleks parlemen. Anggarannya tetap sama, berasal dari APBN 2022. Paket ini diperbaharui pada 25 Maret 2022. Dalam situs tersebut, jadwal pemilihan penyedia berlangsung pada Maret 2022 dan pelaksanaan kontraknya pada bulan April 2022. Pemanfaatan barang jasa akan dimulai pada April dan berakhir pada Desember 2022. Di segmen dari meja redaksi bersama Media Group Network, saya sudah terhubung dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Network, Abdul Kohar, yang akan membahas anggaran fantastis gorden DPR. Selamat pagi Mas Kohar, salam sehat. Pagi, salam sehat. Mas Kohar, angka 48,7 miliar sebenarnya kalau ditujukan untuk penggantian gorden, ini sepadan atau apalagi yang harus diperiksa di dalam anggaran ini? Ya gini aja. Peruntukannya kan itu kan disebut-sebut sebagai penggantian gorden di rumah jabatan ya, rumah jabatan di Kalibata. Dan menurut keterangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, uang sebanyak itu kan memang dipakai untuk mengganti horden-horden di rumah dinas, rumah dinas DPR, ya rumah dinas ya di Kalibata itu yang sudah lapuk katanya, sudah 12 tahun dipakai. Jadi pertimbangannya karena terakhir itu penggantian tahun 2010, maka karena sudah rusak dan sudah diusulkan beberapa kali, baru kali ini dipenuhi katanya dengan angka 48,7 miliar. Satu. Kedua, kita lihat sekarang, katakanlah itu mau diganti semua. Kita berhitung sekarang, kita menggunakan kalkulator untuk mengetahui apakah angka itu wajar, kebanyakan, atau terlalu sedikit jangan-jangan. Kan gitu. Kita asumsikan semuanya rusak, horden-horden semuanya rusak. Itu ada 575 anggota DPR yang punya hak untuk tinggal di rumah dinas. Katakanlah plus kebutuhan lain-lain, kita hitung saja, bulatkan saja 600 rumah. 600 rumah, kalau satu rumah dinas itu membutuhkan 10 horden, katakanlah. 10 horden dengan harga persatuannya untuk yang kelas, katakanlah karena ini lagi musim paceklik begitu, musim corona, kita pakai yang kualitasnya sedang sajalah. Tidak usah yang bagus-bagus, ya katakanlah 500 ribu itu sudah cukup. Kali 10, satu unit itu 5 juta. 5 juta kali 600 rumah. Itu kan berarti cuma 3 miliar. Nah, ditambah dengan yang lain-lain, blind dan seterusnya, katakanlah dengan harga yang juga sama. Itu paling juga 5 miliar. Nah, itu kualitas, katakanlah kualitas rendah. Kalau kita up sekarang, kita upgrade, kita naikkan dalam kualitas menengah, kita kalikan 2 kali lipat, itu juga masih 10 miliar. Jadi angka 48,7 miliar itu tentu kalau dengan matematika sederhana yang tadi saya sebutkan, dan betul peruntukannya adalah untuk rumah dinas yang di Kalibata, maka angka 48,7 miliar saya berani mengatakan itu terlalu besar. Dan itu mengundang pertanyaan yang besar pula di kalangan masyarakat, dan itu harus dijelaskan. Ada lagi Mas Kohar, pembelaannya ya kan juga tambah pajak. Berapa sih pajak Mas Kohar? Iya, pajak berapa? 11%. Katakanlah 11%. Habis 10 miliar tambah dengan 11%, ya habisnya kira-kira 11, sekian miliar. Tetap saja itu masih kebanyakan.
Nah, katakanlah pajak berapa? 20% dari 10 miliar katakanlah. Itu juga masih tetap kebanyakan. Masih tetap Jadi, kebanyakan, 2 kali lipatnya ya? Tentu kita harus melihat segala sesuatunya dari sisi transparansi. Era sekarang itu bukan era yang semuanya bisa ditutupi, tidak. Sekarang itu orang tambah cerdas, publik tambah melek literasi, publik tahu, publik bisa mengakses informasi dengan mudah, apalagi dalam sistem keterbukaan informasi, ketika undang-undang sudah mewajibkan seluruh lembaga negara itu melaporkan penggunaan anggaran mereka secara terbuka dan bisa diakses oleh publik, maka ya jangan coba-coba untuk membodohi publik, begitu loh. Okay. Katakanlah publik ini karena sudah tidak bodoh lagi, publik itu bahkan mungkin lebih pintar, mereka lebih tahu bagaimana wakil publik yang ada di DPR menyusun anggaran. Betul bahwa memang katakanlah ini bukan wewenangnya DPR ya, karena kuasa pengguna anggarannya kan kesekjenan. Tetapi kan yang merumuskan anggaran ini kan Badan Urusan Rumah Tangga BURT. Kemudian juga disahkan oleh DPR, oleh anggota DPR. Dan untuk anggaran 2022 ini kan sudah disetujui oleh DPR sebesar 7,9 triliun totalnya. Benar. Nah, 7,9 triliun ini kan kalau nanti ternyata di akhir penghujung tahun itu tidak habis, kan berarti tahun depannya potensial untuk dikurangi anggarannya. Nah, dalam konteks itulah sah kiranya apabila publik juga curiga bahwa ini merupakan bagian dari upaya untuk pemborosan anggaran, atau jangan-jangan banyak yang kemudian memperkirakan bahwa ini ada kaitannya dengan upaya untuk bermain proyek di dalamnya itu. KKN, tentu ini masih harus diselidiki, dan kita tentu juga tidak dalam pretensi untuk menuduh, tetapi mempertanyakan itu sah, mempertanyakan itu boleh. Oke. Gitu. Nah, karena kontroversinya kan tidak hanya berakhir di gorden saja ya Mas Kohar ya, juga ada aspal hot mix di area kompleks parlemen, itu anggarannya 11 miliar. Dan katanya juga dari APBN 2022. Ya pasti. Nah, kalau kita sudah mempertanyakan, apalagi Mas Kohar yang bisa kita lakukan untuk membantu supaya dana ini jangan terselewengkan begitu? Ya, jadi patuhi saja undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Komisinya juga sudah ada Komisi Informasi Publik KIP. Jadi semua lembaga, semua institusi wajib membuka informasi tentang penggunaan anggaran mereka. Dan nanti kita akan lihat ketika audit BPK seperti apa. Jadi persoalannya adalah bahwa masih banyak orang yang kemudian juga curiga bagaimana audit BPK bisa netral kalau anggota BPK-nya pun juga diisi oleh mantan anggota DPR atau anggota DPR yang masih aktif, kemudian dia memilih pindah ke BPK lalu kemudian keluar dari DPR. Jadi terlalu banyak misteri yang harus diungkap, karena itu sistem harus bekerja. Sistem harus bekerja, sistem yang bagaimana? Sistem yang terbuka. Karena begini, keterbukaan itu kunci bagi akuntabilitas. Sedangkan akuntabilitas itu adalah syarat mutlak bagi sebuah institusi yang good governance dan clean government. Jadi good governance dan clean governance itu mensyaratkan akuntabilitas. Nah, korupsi itu terjadi itu karena minus akuntabilitas. Ada teori korupsi dari Klitgaard itu yang dirumuskan C sama dengan D plus M minus A gitu. Apa itu? C-nya itu corruption, korupsi, sama dengan D itu diskresi, kewenangan yang kuat gitu ya. Nah, DPR punya kewenangan untuk membuat anggaran, menyetujui anggaran, membuat undang-undang, ya kan? Plus M-nya itu monopoli. Tidak ada pihak yang lain yang
yang punya kewenangan sekuat DPR. Oke. Nah, cilakanya itu minus akuntabilitas. Jadi sudah semua syarat untuk terjadinya korupsi akhirnya terpenuhi. Nah, jangan sampai hal-hal semacam ini terjadi, maka caranya harus sistemik. Semua proses anggaran harus disampaikan secara online, publik harus bisa mengakses itu untuk menilai kalau ternyata anggaran itu tidak wajar, ya harus dibuat wajar. Oke. Ya bagaimana ceritanya? Wajar. Tadi saya katakan tadi misalnya horden yang ukuran ekonomis saja katakanlah 500.000 satu unit. Dalam satu rumah dinas 2 lantai, itu kan di rumah dinas Kalibata itu kan ada 5 kamar, kemudian 1 ruang tamu, 1 ruang kerja. Ya katakanlah butuh 10 hordeng lah. Kalau satu hordengnya harganya 1 juta, itu yang sudah sedang itu, sudah bagus itu 1 juta hordeng, kali 10 juta, kalikan jumlah 600 kan ya 6 miliar. Tadi malah plus-plus yang lain-lain tadi saya kira 12 miliar itu pun juga sudah Masih lebih. cukup ya? Sudah cukup. Oke. Apalagi ini 48,7 miliar. Angkanya memang fantastis dan membuat orang melirik begitu ya Mas ya? Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong akuntabilitas dan transparansi nih Mas Kohar, ini kan sebenarnya isu baru terangkat atau baru ter-highlight karena ada salah satu media online yang kemudian mengecek di laman sistem informasi rencana umum pengadaan LKPP. Iya. Nah, kalau dari situs ini sebenarnya kalau untuk aspek transparansi dan pengawasan ini sudah mendekati kata baik belum, Mas? Iya, dari sisi mudahnya informasi itu diakses, iya. Tetapi dari sisi transparansi, jadi transparansi itu tidak semata-mata sekadar kemudahan mengakses. Oke. Tetapi juga transparansi dalam hal proses. Jadi proses mengapa kemudian tiba-tiba muncul angka itu. Proses mengapa kemudian alamatnya di sana proyeknya gitu. Okay. Terus sampai proses pada lelang, pada tender, kenapa si A, si B, si C yang dimenangkan dan mengapa mereka, siapa saja mereka ini. Adakah konflik of interest di dalamnya? Jadi semua harus masuk. Ketika ada konflik of interest yang ada di dalamnya, katakanlah dia bagian dari saudara atau keluarga, titipan dan seterusnya lah. Itu semua harus dicek, semua harus memenuhi unsur transparansi supaya tidak ada yang tadi saya katakan sebagai bentuk main culas. Main curang. Yang paling berwenang, yang paling tepat untuk melakukan proses pengawasan selama kualifikasi ini siapa, Mas Kohar? Iya, kan kita punya kalau dalam proses kualifikasi apapun institusinya, selama dia institusi negara, itu kan dia berada di bawah audit BPK, juga BPKP. Itu kan terkait dengan keuangan negara. Terkait aliran dana, aliran uang, yaitu bisa diawasi oleh PPATK. Terkait dengan penggunaan anggaran, itu ada KIP, Komisi Informasi Pusat. Nah, terkait dengan tingkah laku, katakanlah misalnya ada dugaan penyelewengan anggaran negara, ya bisa ada KPK. Dan ada pula kejaksaan kan gitu. Jadi penggunaan anggaran negara itu juga bisa diawasi selain tentu saja inspektorat di masing-masing, kan ada itu inspektorat itu di masing-masing lembaga. Juga ada institusi-institusi di luar itu, bahkan publik. Jadi publik juga bisa ketika melihat ada kejanggalan, ketika melihat ada sesuatu yang tidak wajar, melihat ada yang ditutup-tutupi, maka publik punya hak untuk melaporkan itu. Katakanlah dia sudah cukup data, dia sudah melihat itu ya, data itu, dan kemudian ada kejanggalan, tinggal ditarik ke undang-undang. Adakah unsur kerugian negara?
adakah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain gitu kan. Kemudian adakah unsur-unsur yang ini terkait dengan KKN gitu. Dan begitu unsur-unsur itu terpenuhi, ya dilaporkan saja ke KPK. Okay. Ya, ketika dia dilaporkan ke KPK, sudah begitu diangkat oleh media massa gitu kan, apakah itu cetak, online atau televisi atau radio, tentu semua itu memenuhi syarat untuk diselidiki. Dan kira-kira ketika sudah cukup bukti, maka dia bisa dinaikkan menjadi penyidikan kan gitu. Nah, ada siapa nanti yang tersangka. Dan sistem harus bekerja. Karena begitu sistem tidak bekerja, maka kebocoran anggaran negara akan terus terjadi. Oke, Mas Kohar, terakhir apa pesan Mas Kohar untuk netizen yang sekarang ini lagi sibuk sekali untuk membahas permasalahan ini, entah di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook, apa pesannya Mas? Iya, itu bagus ya buat melek ya, buat supaya publik semuanya tahu. Yang penting jangan sampai terjadi fitnah ya. Karena itu maka semua proses yang dilakukan, apakah itu upload melalui TikTok, Instagram, Facebook dan seterusnya, harus betul-betul berasal dari sumber yang benar, sumbernya kredibel gitu ya. Jangan asal menaikkan, karena begitu kita asal menaikkan, maka ternyata ketika datanya salah, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh netizen, media sosial untuk hal-hal semacam ini suatu yang positif, suatu yang harus kita sambut. Karena apa? Karena hal-hal semacam ini akan mengawasi semua saja elemen, khususnya elemen-elemen negara yang menggunakan keuangan negara, yang membuat mereka berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Baik, terima kasih Mas Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group Network untuk informasinya dan sudut pandang yang baru soal isu ini.